Halo, Assalamualaikum. Namaku Ita. Buat yang baru mampir, selamat datang ya. Selamat menyimak. Siapin catatan, atau kalau kamu lagi malas, screenshot aja. Oke? Jadi saat ini aku mau share, mumpung nih lagi kajian, tanggal-tanggalnya kajian. Jadi aku share dulu ya. Ini anggaran yang aku bikin. Oke, yang pertama. Yang pertama-tama kita lihat dulu kalender. Oke, jadi karena kita kajiannya di akhir bulan, kita akan menghitung dulu dalam satu bulan ini kita akan membuat berapa pekan. Normalnya sih ada 5 pekan ya, biar nanti nggak kekurangan dana ketika di akhir-akhir. Jadi, karena ini ada 5 pekan, dari Agustus ke September, jadi kita bikin untuk 5 pekan. Seperti itu. Jadi, dana dari Pak Su itu kita bagi-bagi di alokasi. Di sini aku dapat dana dari Pak Su sekian. Silahkan sesuaikan dengan masing-masing punya kalian. Nah, di sini alokasi yang pertama itu yang paling penting dan emang wajib dikeluarin, itu adalah untuk bayar-bayar dulu arisan. Di sini ini adalah salah satu cara aku untuk saving ya. Savingnya dengan berkumpul dengan arisannya emak-emak. Ada arisan Dawis dan arisan PKK. Jadi Dasawisma atau Dawis di sini aku ikut 1,5 alias satu dan setengahnya itu adalah join sama tetangga. Arisan Dawisnya 300.000, arisan PKK-nya 50.000. Nah, di sini Dawis itu sebenarnya arisannya itu adalah untuk satuannya per orang itu 200.000 ya. Kemudian karena aku juga ikut setengahan sama tetangga, jadi ada tambahan 100.000. Seperti itu. Nah, kelihatan kecil sih, cuma nanti ketika dapat, terkumpul nih, jadinya adalah 4 juta rupiah. Dan yang 100.000 itu juga dapatnya nanti setengahnya dari 4 juta tadi, yaitu 2 juta rupiah. Gitu. Nah, yang ikut banyak sih, jadi ya lumayan. Satu Dawis itu ada sekitar berapa kakak ya? Berapa kakak? Kalau untuk PKK ini kan lingkupnya adalah RT, jadinya ya dapatnya lama. Kemudian karena yang ikut banyak ya, jadi dapatnya lama. Di situ aku juga cuma ikut satu, yaitu 50.000. Jadi dapatnya itu 1.200.000. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah iuran. Ada iuran sampah, keamanan, kemudian lingkungan, penerangan, ya begitulah. Itu um, 140. Nah, 140.000 itu untuk iurannya. Kemudian selanjutnya yang perlu dianggarkan juga itu adalah untuk listrik. Karena di sini listrik yang di rumah ini adalah listrik yang diisi dengan token. Jadi berhubung biasanya aku tuh ngisinya cuman 100.000, mungkin kalau habis baru 50.000. Nah, biar enggak berisik gitu. Jadi yang kemarin tuh dia lumayan berisik. Sebenarnya pas kalau misalkan ngisi 100.000 kemudian 20.000. Cuman ya yang nggak nguatin itu berisiknya itu ya, dia sudah komplain. Isi gitu kali ya. Jadi kita anggarkan aja 200.000.
Hmm, Kemudian PDHM ini juga kemarin sempat melonjak sampai lebih dari 200.000, sampai 250.000 pas waktu awal-awal COVID lagi memuncak itu. Ya alhamdulillah, pekan kemarin, bukan pekan, bulan lalu itu sempat turun sampai di angka 150.000. Mudah-mudahan nanti nggak sampai melonjak lagi ya. Jadi kali ini kita anggarkan juga 200.000. Mudah-mudahan nggak naik lagi. Amin. Kemudian, nah di sini ada anggaran yang melibatkan Pak suami. Anggaran buat beli bensin karena emang untuk perjalanan kantor, pulang perginya itu pakai motor. Jadi saya kasih anggaran satu kali isi itu adalah 50.000. Karena kita ada 5 pekan, jadi kita anggarkan 250.000. Nah, selanjutnya itu adalah belanja. Nah, untuk belanja di sini, ini um, ketika COVID ini lagi merebak, saya jadi semakin rajin belanja. Belanjanya jadi karena emang untuk mengurangi kerumunan juga. Jadi belanjanya nggak lagi ke pasar untuk di stok 1 minggu, tapi belanjanya lebih ke harian. Sehari-hari saya belanja. Belanjanya di sini saya anggarkan per harinya itu 30.000, jadi dikalikan 7 jadi 210.000. Satu bulan ada 5 pekan, jadi ada 1.050.000. Nah, masaknya 2 kali sehari. Kemudian untuk beras di sini saya biasanya nyetok beras itu adalah beras yang 1 sak 5 kiloan. Berhubung beras itu menentukan rasa, itu untuk saya loh ya. Untuk aku pribadi, sorry. Untuk aku pribadi, beras itu penting. Kalau udah berasnya enak, biasanya terampang juga ngaruh. Jadi kita pakai beras yang bagusan dikit, dengan harga yang relatif. Nggak sampai 100.000 kok. Jadi kalau di sini yang enak itu, menurut survei dengan tetangga-tetangga, yang paling enak dia adalah alpukat. Ya, yang harganya per 5 kilonya itu adalah 68.000. Dan kita karena habisnya biasanya cuma 5 kilo, ini pun sebenarnya yang untuk bulan kemarin pun 5 kilonya belum habis, jadi tetap aku harus tetap nganggarin lah ya. Jadi anggarin 100.000. Kasih lebihan kalau nanti semisal butuh kelebihan dananya. Oke, kemudian anggaran untuk beli gas di sini 1 bulan meskipun masak 2 kali, karena emang aku bukan tipe orang yang bisa baking, bisa bikin-bikin sesuatu yang kue-kuean, jadi nggak menghabiskan gas. Jadi cuma butuh gas tabung 3 kilo, di sini anggarannya cuma 20.000 untuk 1 bulan. Nah, selanjutnya adalah air, karena untuk keperluan minum, masak, itu kita nggak bisa pakai air dari PDAM. Jadi kita pakai airnya itu beli air galonan keliling. Ada. Jadi 1 minggu itu butuhnya adalah 2 galon. Berarti 1 bulan kita butuh 10 galon. 10 galon kalikan 1 galonnya itu sekitar 4,5 atau 4.000. Tergantung yang jual. Jadi kita anggarkan 50.000. Nah, selanjutnya adalah anggaran untuk beli telur. Emang sih kalau untuk beli telur ini selalu aku kasih anggaran sendiri, karena emang telur itu yang paling cepat, lauk yang paling gampang dibikin. Jadi di sini aku beli 1 kilo biasanya untuk 1 minggu. Telur 1 kilo biasanya 20-an sih harganya, rentangnya. Cuman tak kasih anggaran cuma 20.000, jadi sisanya itu ngambil dari uang belanja. Jadi 1 bulan butuh 100.000 untuk beli telur. Belinya biasanya sih per pekan sih. Kalau 1 kilo habis baru beli lagi. Nggak usah nyetok banyak-banyak.
Selanjutnya adalah anggaran untuk belanja besar. Nah, belanja besar di sini karena kita emang banyak kebutuhan ya. Misal seperti kebutuhan kamar mandi itu ada sabun, kemudian pasta gigi, sikat gigi, terus juga untuk kebutuhan Pak suami seperti cukuran, buat nyukur jenggot, buat nyukur kumis, terus facial foam buat bersih-bersih, bersih wajah. Terus karena memang kita juga nggak laundry keluar, cuci sendiri, jadi butuh deterjen, butuh pewangi, butuh rapika atau spray, juga butuh untuk kebersihan seperti buat ngepel-ngepel, bisa beli superpel, cardwall, atau pakai citron. Terus kemudian kita juga butuh, karena lagi musim-musimnya nyamuk ya, jadi butuh buat nyemprot-nyemprot. Bisa beli hit apalah. Oke. Terus kebutuhan dapur, karena emang kita belum diet banget buat beli, masih belum bisa diet total, masih pakai minyak buat masak, buat goreng-goreng, jadi butuh minyak goreng buat beli minyak. Kemudian karena ada penggemar beratnya kecap, pasti beli kecap. Kemudian juga beli mie instan kalau pengen bikin yang mie bikin mie instan atau pengen lagi kangen berat. Jadi aku nggak perlu nyetok banyak-banyak sih, secukupnya aja. Beli 3 atau 4 untuk 1 bulan. Terus butuh saus atau sambal atau ya sejenisnya lah. Kemudian juga kadang aku juga pengen nyetok kopi, tapi kalau masih ada juga nggak perlu. Kopi pun nggak setiap hari, jadi ya nggak urgent-urgent banget, bisa ditunda Mas ya. Dan satu lagi gula. Kalau gula ini pun juga nggak selalu beli, maksudnya setiap bulan nggak selalu harus beli gula. Karena emang saya dan suami bukan bukan fans beratnya minuman-minuman manis, nggak yang butuh gula banget. Jadi hanya beberapa bulan sekali baru beli gula untuk tambahan bumbu masakan seperti itu. Jadi gula di sini saya pakai buat bumbu aja, nggak tak pakai buat bikin-bikin minuman. Jarang banget. Mungkin pas ada tamu kali ya. Oh, di belanja besar nggak harus semua dibeli ya. Yang dicatat di sini nggak kemudian beli semua, nggak. Hanya beli yang memang sudah habis atau memang beli-beli yang memang penting-penting banget seperti deterjen, pewangi, terus kemudian rapika itu biasanya yang habis duluan tuh yang itu pasti habis setiap pekan, setiap bulan. Tapi kalau seperti pasta gigi, sikat gigi itu kan nggak selalu habis 1 bulan kan. Nah, itu bisa ditunda. Jadi tunda yang bisa ditunda, segera beli apa yang memang udah habis. Gitu. Totalnya semuanya ada 2.760.000. Oke, kemudian kita kurangi. Nah, sisanya ada 240.000. Nah, sisa ini kita pakai untuk dana cadangan. Misal tiba-tiba ada butuh untuk ada tetangga yang hajatan, atau ada tetangga yang berduka, atau semisal butuh beli-beli kebutuhan yang yang tiba-tiba datang, misalkan datang bulan, ya begitulah. Simpel. Jadi dana cadangan dipakai sewaktu-waktu ya. Oke, seperti itu. Ini aja sih yang bisa aku bagi. Ini anggaran yang udah aku bikin dalam bulan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian.
Kalau mau juga silahkan dipakai. Kalau bermanfaat silahkan diambil manfaatnya. Makasih banyak. Silahkan mampir lagi lain waktu jika berkenan. Dan semoga yang punya channel ini lebih rajin lagi untuk bikin konten. Oke, see you next time. Assalamualaikum.